Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juni, tanggal 3 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad telah meradikalisasi anak umur 17 tahun di Singapura. Ustadz Abdul Somad diusir dari negara Singapura terkait ceramah-ceramah di media massa yang dapat dilihat seluruh dunia, termasuk negara Malaysia. Ada anak umur 17 tahun terpapar radikalisme di Singapura karena sering melihat ceramah Ustadz Abdul Somad. Antara lain, ceramah Ustadz Abdul Somad ini, kita harus mendukung ISIS katanya, dan terorisme. Siapa yang tidak mendukung, kafirlah dia, halal darahnya, berarti bisa dibunuh. Mati karena mengebom bukan mati konyol, tetapi mati syahid karena taat kepada perintah agama Islam. Menghina agama Kristen, salib itu adalah jin kafir. Sampai Menteri Dalam Negeri Singapura sampai ada anak umur 17 tahun terpapar radikalisme yang sudah ditangkap polisi Singapura. Gara-gara sudah ada anak terpapar radikalisme, mengusir Ustadz Abdul Somad dari negara Singapura dan dikerangkeng 3 jam, lalu diusir kembali ke Indonesia. Tindakan tersebut diambil untuk melindungi rakyat Singapura terpengaruh sama ceramah Ustadz Abdul Somad sebelum berkembang lebih jauh. Pemerintah Indonesia agar menindak Ustadz Abdul Somad sudah kuat pembuktiannya. Pendukung terorisme dan penganjur khilafah, mengganti Pancasila satu-satunya solusi mengatasi semua masalah. Negara Indonesia meniru ketegasan negara Singapura. Ustadz Abdul Somad meniru ketegasan negara Singapura mengusir Ustadz Abdul Somad. Demikian juga meniru keberanian negara Singapura menghukum Ustadz Abdul Somad sesuai aturan hukum yang berlaku. Harapan saya Ustadz Abdul Somad kembali penceramah yang sejuk sesuai ajaran Al-Quran agar dapat diterima memberi ceramah baik dalam negeri dan luar negeri. Karena Ustadz Abdul Somad ini baik di dalam negeri sudah banyak yang menolaknya untuk memberikan ceramah. Antara lain di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Universitas Gadjah Mada, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, dan juga masih banyak yang di tempat yang lainnya itu. Demikian juga di luar negeri, juga menolak Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah, seperti di negara Timor Leste, negara Belanda, negara Hong Kong dan juga negara yang lain juga, Belanda, Swiss, sudah ikut tidak boleh masuk ke negaranya memberikan ceramah, sampai menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya tersebut demi melindungi umatnya dari berbagai tindakan-tindakan garis keras tersebut. Sehingga saya lihat karena adanya anak-anak 17 tahun terkena radikalisme di Singapura tersebut, itu dibuat alasan daripada negara Singapura menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura, lalu diusir ke negara dan kembali ke negara Indonesia. Hal itu diambil tindakan karena anak yang itu berumur 17 tahun dan sekarang sudah ditangkap pemerintah dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi di negara Singapura ini sangat tegas dia melaksanakan hukuman itu. Kelihatannya nanti hukumannya bisa berat sekali ini, karena di negara Singapura dalam masalah terorisme sangat keras dan tegas dalam penindakannya. Melihat ceramah anak ini bisa terpengaruh radikalisme karena dia sering melihat ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad lewat media sosial, lewat sosmed dan lain sebagainya, terutama ceramahnya yang menyatakan bahwa kita harus mendukung ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak mendukung, kafirlah dia, halal darahnya.
berarti bisa dibunuh. Selanjutnya juga di mana orang mengebom sesuatu sampai mati tidak boleh, tidak disebut mati konyol, tetapi mati syahid, mati demi melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Jadi itu yang saya lihat banyak ceramah-ceramahnya yang sifatnya bertentangan dengan umum. Demikian juga dia suka menghina agama Kristen yang menyatakan salib itu adalah jin kafir. Alasan pengusiran Ustaz Abdul Somad tersebut terkait dengan karena dia pendukung terorisme dan juga suka memecah belah anak bangsa, sehingga negara Singapura tersebut menolak Ustaz Abdul Somad masuk ke negaranya demi menjaga negara Singapura tersebut yang di sana juga banyak suku bangsanya dan juga banyak agamanya yang ada di sana. Jadi mereka dapat hidup tentram satu sama lain dengan harmonis tanpa ada pertentangan satu sama dengan lainnya. Itulah yang diharapkan negara Singapura, sampai negara Singapura menolak Ustaz Abdul Somad masuk ke negara Singapura tersebut. Nanti warganya ada dipengaruhi masalah garis keras tersebut. Sekian dan terima kasih.